Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Santri siapa yang siap tanggung jawab urusan pernyamukan? Sore dicek, diperiksa, kalau perlu baygon. Fadhal, siapa yang ke tangan tanggung jawab? Bintang, siap. Bismillah, tawakkal ala Allah, ajar insyaallah. Ya, udah dicek sebelum nyalain AC kan 5:30. Periksa dulu pojok-pojokan, semprot. Nanti kalau perlu wangian disemprot. Wangi apa? Haruman. Pewangi apa? Ruangan. Khair insyaallah. Ntar yang lainnya dapat tugas lain insyaallah. Qani fillah rahimani rahimakallah, kita lanjutkan pembacaan Fiqhul Asma'il Husna. Kita masuk nama berikutnya yaitu Ar-Ra'uf. Ya, dicatat kalau mau beli bukunya ada alhamdulillah yang berbahasa Arab. Judulnya Fiqhul Asma'il Husna. Berapa kemarin beli? Oh, 100 ribuan lah kurang lebih. Kalau mau yang bagusannya cetakan apa? Dar Ibnu Jauzi. Nah, mungkin bisa 300 ribuan. Nggak apa-apa, keluarin uang untuk ya menuntut ilmu. Insyaallah ta'ala itu bagian dari nusah. Nusah itu mencurahkan tenaga, mencurahkan apalagi gigihan, harta, materi yang itu bisa mempengaruhi nilai keikhlasan seseorang. Ada jujur, sidq, ada ikhlas, dan yang terakhir adalah apa? Nusah. Nusah itu mencurahkan semangatnya untuk betul-betul ikhlas dan jujur. Maka perlu yang namanya apa? Nusah. Bisa jadi ikhlas, bisa jadi jujur, tapi semangatnya kurang, semangatnya tipis. Maka ini juga akan mempengaruhi nilai apa? Keikhlasannya. Maka mencurahkan harta, materi itu pun bagian dari apa? Nusah. Ya, insyaallah Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya, bisa jadi bukunya jadi warisan, dimanfaatkan anak cucu, itu bisa menjadi pahala apa? Jariyah insyaallah ta'ala. Antum keluarkan 300 ribu, tapi apa? Langgeng barokahnya bisa bertahun-tahun. Amin ya rabbal alamin. Nama berikutnya adalah Ar-Ra'uf. Boleh kalau punya anak nanti kasih namanya apa? Abdur Ra'uf. Nah, bisa Abdur Ra'uf itu makna sama dengan rahmah, tapi lebih tinggi, lebih dalam. Makanya ada yang ngartikan penyantun, ya, penyayang, semakna. Wa qad warada hadzal ismu fi 10 ayatin minal Qur'anil Karim ya'ti dzikruha. Telah datang nama ini di 10 ayat di dalam Al-Qur'an. Berikut penyebutannya. Jadi dalil bahwasanya Allah memiliki nama Ar-Ra'uf. Ada berapa ayat? 10. Dan setiap nama pasti mengandung sifat. Dari Ra'uf mengandung sifat Ra'fah. Ar-Ra'fatu. Kama qala Ibnu Jarir rahimahullah, Ibnu Jarir menafsirkan makna Ra'fah adalah a'la ma'anir rahmah. Paling tinggi makna-makna yang terkandung dalam rahmah. Jadi Ra'fah itu artinya rahmah, tapi lebih apa? Lebih tinggi. Sebagaimana khabir itu maknanya ilmu, tapi lebih tinggi daripada apa? Ilmu maknanya. Sampai perkara yang detail Allah tahu. Berapa jumlah pasir yang ada di muka bumi, itu baru di bumi. Ya, katanya di planet-planet pun ada pasir, ada bebatuan,
Semuanya Allah ketahui tanpa ada yang terluput satupun. Jadi ra'fah adalah a'la ma'anir rahmah, paling tinggi dari makna-makna apa? Rahmah, kasih sayang. Jadi rahmah itu kasih sayang, tapi ra'fah lebih apa? Lebih tinggi. Ya, misalkan pendekatan pemahaman saja. Ada dua orang, yang satu anak antum sendiri, yang satu anak ya mungkin kerabat. Maka rasa kasih sayangnya pasti akan apa? Berbeda. Lebih tinggi mana kira-kira? Anak sendiri biasanya itu fitrah, naluri. Ya dia yang kasih makan, ya darah daging dia, begitu. Tapi dalam bab imaniyah berbeda hukumnya. Ketika dia semakin tinggi keimanannya, ketakwaannya kepada Allah, maka rasa cinta kita kepada dia semakin apa? Besar. Ya walaupun dia orang lain, mafhum? Berbeda dengan mungkin saudaranya sendiri, tapi tidak di atas ya iman dan seterusnya, maka apa? Ya rasa cinta dia pun tidak sama dengan orang yang betul-betul memiliki apa? Iman. Wahia amatun li jamil khalqi fid dunya, dan ini umum untuk seluruh makhluk di dunia, wa li ba'dihim fil akhirah, dan sebagian mereka di akhirat. Wahum awliya'u al-mu'minun, dan mereka ini yang sebagian adalah wali-wali Allah yang beriman, wa ibaduhu al-muttaqun, dan hamba-hambanya yang bertakwa. Kalau banyak kita baca Ar-Rahman atau Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Ar-Rahman dapat sifat rahmah tapi umum. Ar-Rahim juga rahmah tapi dia apa? Khusus. Nah, ya Ar-Rauf kata Ibnu Jarir rahimahullah, ini mencakup semua makhluk di dunia dan sebagian makhluk di negeri akhirat. Siapa sebagian mereka? Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, jadi dari Rauf ini bercabang Rahman dan Rahim. Jadi Rauf ini yang paling apa? Luas, paling tinggi kedudukannya. Hada ini satu sisi. Nah, beliau ingin menjelaskan makna lebih dalam. Hanya saja beliau ingin mengajak ya kita baca tafsir secara global ayat per ayat. Tadi kan disebutkan ada berapa ayat? 10. Karena termasuk kaidah yang ada di dalam asma wa sifat, di dalam memahami asma wa sifat, ya setiap apa yang Allah tutup ayat, mafhum, dengan nama-nama dari Allah Subhanahu wa taala, mafhum, biasanya kan tulis kasus dulu atau Allah cerita baru ditutup dengan apa? Nah, nama. Ya, maka pasti akan ada hubungan yang erat antara kisah atau hukum yang disebutkan dengan apa? Nama Allah yang disematkan di belakang. Bahkan memahaminya ya bisa membantu seorang hamba untuk memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan dalam kasus ya perpisahan, perceraian. Ya udah nggak bisa lagi dipertahankan. Ya apa di Al-Baqarah itu apa Nisa? Yang ketika keduanya apa? Berpisah, kemudian Allah tutup dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Allah itu wasi. Apa wasi? Maha luas. Ya, Allah yang akan menjaga, Allah yang akan mencurahkan rezekinya dan seterusnya. Enggak usah khawatir. Walaupun ternyata keduanya apa? Berpisah. Karena terkadang ya biarin lu hidup sendiri gitu misalkan. Kalau nggak ada gua bisa apa lu? Katanya sudah berpisah pun, yang ini makan, yang ini salah makan. Nah itu ada kisah atau kasus kemudian ditutup dengan nama apa? Allah Subhanahu wa taala, maka pasti ada fikih yang dalam di dalamnya. Contohnya minta perlindungan dari ya was-was syaitan. Kemudian Allah tutup dengan nama biasanya Sami' dan apa? Alim. Sami' berarti Allah Maha mendengar. Doa kalian meminta kepadaku kata Allah ya dari was-was syaitan, Allah Maha mendengarnya. Dan Maha mendengar juga bermakna mengabulkan. Dan kenapa ditutup alim? Allah Maha tahu dia jujur nggak dalam doanya. Ya, jadi jangan suka mengeluh kok doa
sudah tapi tidak dikabulkan. Bisa jadi ya karena Allah Maha tahu hatinya tidak tulus benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya memang berdoa, tapi kondisinya, keadaannya tidak mencerminkan orang yang sedang meminta kepada Allah. Maka Allah gabungkan nama Sami' dan nama apa? Ali. Ya begitu seterusnya. Setiap kita baca Al-Quran ditutup dengan nama, itu pasti akan ada keterikatan hukum antara kasus atau berita atau cerita atau hukum dengan sebuah nama atau bahkan dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di sini Syekh ingin mengajak kita memahami makna Rauf dengan melihat apa? Peristiwa atau kasus per kasus. Yang pertama beliau buka dari surat Al-Baqarah 143. Boleh santri buka mushafnya surat Al-Baqarah, yang lain juga boleh, 143. Ya, biar sama-sama kita bahas. Ya, di situ nanti ada peristiwa apa, kemudian Allah tutup dengan nama Ar-Rauf. Biar lebih mendalam kita memahami artinya. Kepalanya masih cumlong ini. Oh, cumlong ya? Kayak banyak air di kepala. Dah dapat? Mana? Ambil Qurannya, ambil. Ntar catatannya kumpulin. Saya cek. Dah dapat Al-Baqarah 143. Hadirin juga boleh buka mushafnya di rumah. Al-Baqarah 143. Atau yang punya bukunya, alhamdulillah, pembahasan nama Ar-Rauf. Ada orang namanya Abdul Rauf? Ada, insyaallah ya. Qala Allah Ta'ala wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Nah, ini penggalan atau potongan ayat dari surat Al-Baqarah. Ayat berapa? 143. Al-Baqarah 143. Nah, ini kisah tentang siapa? Para sahabat yang dahulu di Madinah ya, sholatnya itu menghadap kemana? Baitul Maqdis. Sebutkan kemarin dalam Sahih Bukhari kurang lebih 16 bulan. Dari para sahabat dulu di Madinah, sholatnya itu 16 bulan menghadap Baitul Maqdis. Kalau kita lihat peta ya, misalkan Mekah di bawah, Madinah di atas, Baitul Maqdis di atasnya. Berarti dulu di Madinah ngadep mana? Baitul Maqdis ke atas, Palestina. Selama berapa bulan? 16 bulan. Nah, gunanya dulu memang dakwah juga untuk orang-orang ahlul kitab, supaya mereka yang mau memeluk dinin apa? Islam. Tapi kesempatan tidak datang 2 kali. Ya, ketika mereka malah tidak mau memeluk agama Islam, dan Nabi ingin sekali ya dihadapkan kemana? Ka'bah, akhirnya diputar. Nah, gimana nasib para sahabat yang wafat dalam keadaan sholatnya masih menghadap kemana? Baitul Maqdis. Gimana sih iman mereka nanti? Ya gimana sholat mereka? Diterima nggak di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah katakan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Nah, iman di sini tafsirnya adalah apa? Salat. Ya. Mafhum secara spesifik kisahnya adalah tentang apa? Salat. Tapi secara umum lafadznya masuk juga ya iman secara global. Jadi iman kalian tidak akan disisiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sungguhnya Allah terhadap manusia itu rauf, sangat penyayang. Rahim juga sama bermakna penyayang, tapi lebih khusus untuk orang-orang yang beriman. Nah, disitulah kita dapati makna rauf.
Jadi nggak usah khawatir, walaupun kalian telah meninggal dalam keadaan belum pernah sholat menghadap Baitullah atau Ka'bah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan apa? Sholat kalian. Ay la yanbaghi lahu wa la yaliqu bihi ayyudi'a imanakum. Tidak layak dan tidak pantas bagi Allah untuk menelantarkan iman kalian. Wa hadza min kamali ra'fatihi wa rahmatihi bihim. Ini termasuk kesempurnaan kasih sayang atau penyantun dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa fi hadza bisyarah azimah, dan dalam ayat ini ada kabar gembira yang sangat besar, liman manallahu alaihi bil Islam wal iman. Bagi siapa yang Allah anugerahkan untuk mereka keislaman dan iman. Ya, jadi dari sini kita pahami kita betul-betul harus merealisasikan Islam dan iman. Dan kalau sudah direalisasikan, jangan khawatir, ya jangan takut, Allah itu Maha Rauf. Ya, akan menjaga iman kalian, bahkan bisa menumbuh kembangkan menjadi besar. Itu mana apa? Rauf. Nah, sekarang PR-nya, sudah masukkah kita kategori Islam gitu kan? Sudah masukkah kita memiliki asal apa? Iman. Jangan cuma ngaku saya beriman terus bawa ayat gampanglah Allah Rauf. Enggak. Ya, jadi ada dua kategori di sini. Allah Rauf terhadap siapa? Orang-orang yang beriman. Mufhum? Ya, jangan sampai tertipu maghrur. Mufhum? Ya, ahli bid'ah bahkan orang-orang kufur sekalipun mereka pasti menganggap mereka di atas al-haq. Ya, komandan Yaman saja dari kalangan Houthi sampai bawain ayat untuk menyerang Saudi. Ya, lagi diserang namanya pangkalan atau bandara di kota Abha. Ya, sampai dia bikin siaran berita, ya bawa penggalan ayat sampai ya bawa-bawa nama Allah ingin menyerang orang-orang yang begini dan begini. Kira-kira dia tahu kalau dia sedang melakukan kekufuran nggak? Ya, tahu lah. Ya mana tahu dia, kalau dia tahu ya aneh aja ya. Pasti mereka meyakini mereka di atas apa? Kebenaran. Ya, berterima kasih kepada Syiah yang ada di Iran dengan memuji sebagai daulah Islamiyah, ya negeri apa? Iran membantu ini dan itu. Ya, pasti ya ada subhat, mafhum, ada kebodohan di dalamnya, tapi tidak diterima pengakuan dia. Karena apa? Sekarang konsep imannya seperti apa yang ada pada mereka. Mafhumna sallallahu alaihi wasallam. Maka pahamilah, ya kalau ingin mendapatkan ra'fahnya Allah Subhanahu wa taala, realisasikan apa? Islam dan iman. Nah, ini PR yang berat. Ya, makanya kemarin betul-betul dipahami Islam itu apa, iman itu apa, tauhid itu apa, ya supaya sekali lagi kita dapat apa? Ra'fah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk apa di sini? Bi anna Allah sayahfadzu alaihim imanahum. Allah akan menjaga atas mereka iman-iman mereka. Fala yudhi'uhu. Allah tidak akan menelantarkannya. Bal yahfadzuhu minad dhaya' wal butlan. Bahkan Allah akan menjaganya dari sia-sia dan batal. Nah, ini rahmat dari Allah. Ya, ketika iman ini sudah menancap kuat di dalam dada, Allah yang akan jaga. Mafhum? Terus minta kepada Allah, jagalah iman saya. Oh, dari awal kagak mau merealisasikan iman, gimana? Allah Maha Hikmah. Ya, Allah akan memberi keutamaan. Allah Subhanahu wa taala juga akan menyesatkan karena hikmahnya, karena Allah Maha tahu. Mafhum? Ya, tadi sama konsepnya kayak doa. Dia doa, Allah dengar memang. Tapi ketika kondisi orangnya memang tidak sesuai karena Allah Maha tahu, ya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berharap dapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berharap kita termasuk umatnya katanya. Tapi kelakuannya tidak mencerminkan sebagai apa? Umatnya. Tidak merealisasikan iman. Sekali lagi, ya besar, peran besar ya dalam memahami konsep apa? Iman. Lah kalau syirik besar tidak membatalkan iman, gimana? Ya kasihan umat dibohongi terus.
Ya, mereka berharap dapat ampunan dari Allah, mereka ya gemar beribadah, mereka gemar bersedekah, mereka juga inginkan apa? Kebaikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau keyakinannya ada yang rusak di dalam memahami konsep iman, kemudian muncul dari ucapannya, dari perbuatannya, apa ini nggak berbahaya? Ya, Allah bukan ngasih subhat sama antum ya. Tadi senang nggak ustadznya ngasih subhat ini. Ya, nggak ngasih subhat kan? Ya bintang ya, benar bintang. Udah kuat. Kirain bintang juga bakalan terhempas ini. Hah? Benar. Ya harus benar-benar paham supaya sekali lagi ya Allah yang akan jaga ketika iman itu ada. Ketika apa? Iman ini ada. Lihat, ya ini kalam dari Syekh Sa'di nih. Antum baca tafsir Sa'di ya rahimahullah dalam surat Al-Baqarah 143 itu kalamnya Syekh Sa'di yang diringkas oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Kalau yang di Sa'dinya lebih panjang. Lebih apa? Lebih panjang. Wa yutammimu lahum, Allah akan sempurnakan iman tersebut untuk mereka. Wa yuwaffiquhum lima yazdadu bihi imanuhum, Allah akan beri mereka taufik terhadap perkara yang bisa menambah keimanan mereka. Wa yutimmu bihi iqanahum, Allah akan sempurnakan keyakinan mereka. Fakullama ibtadahu bil hidayah lil iman fasayahfaduhu lahum, maka tiap kali Allah mulakan atau Allah hadirkan kepada mereka hidayah terhadap iman, maka Allah juga yang akan menjaga iman tersebut untuk mereka. Nah, ini termasuk bentuk ra'fah, kasih sayangnya Allah yang sangat dalam. Untuk siapa? Orang-orang yang beriman. PR-nya sekali lagi, sudahkah kita betul-betul merealisasikan apa? Iman itu sendiri. Yang penting asal iman kita apa? Ada. Ya, kalau kita bicara paling dasar, nggak muluk-muluk. Ya, bersyahadat sudah, alhamdulillah. Mafhum, sholat ya bagian dari bentuk realisasinya. Puasa, ya yang punya harta, zakat, yang punya kemampuan haji, pergi haji atau umrah. Dan pahami dengan benar di dalam hati kita apa itu tauhid, apa itu iman. Karena dengan pemahaman yang benar akan muncul realisasi yang benar juga, ucapan yang benar juga. Karena sekali lagi hati itu menjadi rajanya anggota tubuh. Kalau ada yang bilang syirik akbar tidak membatalkan keislaman karena begini, karena memang akidahnya begitu. Ya, sudah tercermin dari ucapannya, ya tercermin dari perilakunya, menjauh, membenci ahli tauhid. Ya, karena sekali lagi ada akidah yang apa? Yang rusak. Nah, ini yang perlu kita betul-betul realisasikan iman itu sendiri. Karena masih kecil Ustaz, ya paling masih 15 tahun, udah balik. Ya, malu sama bulu ketek, kan? Ya, malu kan kita? Hah? Ya, sudah dicatat amalnya. Nggak ada lagi yang namanya saya masih kecil, nanti tunggu dewasa, tunggu gede. Justru dari kecil dipupuk. Justru apa? Dari kecil dijaga. Itu Al-Baqarah 140 berapa? 3. Kemudian ayat yang kedua, Al-Baqarah 207. Al-Baqarah berapa? 207. Waqala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Ada sebagian manusia, mereka ini atau dia ini membeli atau menjual jiwanya, Masya Allah, dalam rangka ibtigha'a maf'uli ajri, dalam rangka mencari ridha Allah. Dan Allah itu Ra'uf, maha penyantun, maha pengasih terhadap hamba-hambanya. Nanti konteksnya apa dia? Ya, mengorbankan raganya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah apa? Ra'uf. Kalau hari ini mungkin gak ada jihad, ya bisa tuh korbankan waktu, korbankan tenaga, korbankan apa? Ide, pikiran, gagasan, intinya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketahuilah Allah itu Ra'uf.
Allah yang akan ya menyayangi dia, Allah yang akan menyantuni dia. Wa haula'i humul muwaffaquna min ibadihi alladziina ba'u anfusahum. Mereka lah orang-orang yang diberi taufik dari hamba-hamba Allah yang menjual anfusahum, diri-diri mereka. Kan namanya orang jihad kan ya sudah berarti dia sedang mengorbankan apa? Jiwanya, sudah. Jangan dikira cuma jiwa, jihad perlu harta. Ya, misalkan dulu jihad, ente punya apa? Punya uang nggak? Punya uang dia beli pedang. Ya pakai uang sendiri. Kecuali kalau memang sudah punya perbekalan besar, ya ada baitul mal dan seterusnya dari harta rampasan perang. Yang punya kuda pakai kuda, yang nggak punya ya jalan kaki. Bukan hanya jiwa yang apa dipertaruhkan atau dia korbankan, tapi juga apa? Harta dan juga perasaan. Perasaan dikorbankan nggak? Iyalah, misalkan ada yang baru nikah itu, terus ada panggilan apa? Jihad. Atau ada yang istrinya baru melahirkan, ada panggilan apa? Jihad. Ya, bahkan dalam perang Tabuk, ya padahal apa sudah mau panen itu kurma, tapi ada panggilan apa? Jihad. Ditinggalkan panennya. Kalau ditinggalkan gitu, ya akhirnya nanti bisa apa? Busuk, bisa gagal apa? Panen. Maka semuanya apa? Dikorbankan. Tapi pahami Allah Rauf. Ya, nggak usah khawatir, Allah yang akan jaga, Allah yang akan ganti, Allah yang akan lipat gandakan. Makanya pahala jihad itu luar biasa. Ya, salah satu sebab terjaganya dari pertanyaan apa? Fitnah kubur. Ya, bahkan dalam sebuah hadis cukuplah kilatan pedang itu menjadi apa? Fitnah buat dia. Kilatan pedang, perang. Ya, makanya perang disebut apa? Perang, karena pedang ketemu pedang bunyinya apa? Perang. Nah, ini ada apa nih? Ada perang. Ya, luar biasa pengorbanannya. Berani nggak gitu kan? Ya kalau ngomong mau gampang ya. Nanti ada seruan jihad, waduh gimana nih anak saya kecil. Makanya luar biasa bentuk apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menjual jiwa mereka. Wa arkhasuha, arkhasu yang menganggap ringan, menganggap tidak ada harganya jiwa ini. Semuanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa badzaluha, dan mereka curahkan jiwanya talaban limardatillah wa raja'an lisawabih. Mengharap ridha Allah, ya mencari pahala Allah, fahum badzalus saman lil apa bacanya nih? Lil muli, ya muli itu yang mengisi, al-wafi yang memenuhi, ar-rauf bil ibad. Ya, mereka jual itu harganya kepada yang maha memenuhi, yang maha rauf terhadap hambanya. Alladzi min ra'fatihi wa rahmatihi bihim an wafaqahum lidzalik, termasuk rahmatnya Allah dan ra'fahnya Allah kepada mereka. Allah lah yang memberi mereka taufik untuk melakukan itu semua. Allah janjikan kepada mereka pahala yang besar dan baiknya tempat kembali. Ya, dan jangan bertanya tentang apa yang akan mereka hasilkan dari takrim, pemulihan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang berjihad kemudian apa? Mati dalam keadaan apa? Syahid. Ya, bahkan termasuk bentuk kenifakan ketika di dalam hatinya tidak ada keinginan untuk apa? Berjihad, menegakkan kalimat Allah. Ya, walaupun mungkin sekarang belum ada yang namanya jihad fisik, perang dengan orang-orang kufar, musyrikin, ya paling tidak ada jihad untuk apa? Menuntut ilmu. Ya, dan jangan ditanya, kata beliau, apa yang akan mereka peroleh dari pemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Ini bentuk apa? Rauf. Allah Subhanahu wa taala apa? Rauf, maha penyayang, maha penyantun, maha memberi, tapi sekali lagi ada sebabnya. Ada apanya? Ada sebabnya. Ya banyak nyamuk kan ada sebabnya juga kan. Ya, orang bodoh ada sebabnya nggak? Ada sebabnya. Nah ini perlu dilawan, perlu dilatih gitu. Mafhum. Atau nggak bisa nahu misalkan, ada sebabnya. Nggak bisa sorof, nggak bisa baca kitab, ada sebabnya.
Dan bisa baca juga ada sebabnya. Nah sekarang mau nggak mencurahkan sebab itu? Kayak tadi yang di awal, curahkan iman, maka dapat raufnya Allah. Sekarang curahkan apa? Jiwanya untuk mencari ridha Allah, meninggikan kalimat la ilaha illallah. Khanifillah yang kemudian ketiga dari surat Ali Imran ayat 30. Surat apa? Ali Imran. Ada 10 ayat yang kita baca saja beberapa. Allah katakan dalam Ali Imran 30, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu raufum bil ibad. Masya Allah. Hari di mana setiap jiwa akan mendapati apa yang telah dia perbuat dari kebaikan. Muhdara artinya dihadirkan. Kalau hadara hadir, kalau ahdara yuhdiru ihdaran, orangnya muhdiran, objeknya muhdara. Jadi kebaikan ini akan dihadirkan di hadapan dia, dimintai pertanggungjawaban, akan juga dilihat oleh setiap jiwa yang mengerjakannya. Jadi hari di mana setiap jiwa akan melihat, akan mendapati apa yang telah dikerjakan dari kebaikan yang dihadirkan, dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'amilat min su'in, dan apa yang dikerjakan dari kejelekan, semuanya akan dinampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka yang bahaya ketika su'nya di sini adalah syirik apa? Besar dalam keadaan belum bertobat. Ya kan saya nggak tahu ya Allah, ya. Maka apakah ada ya alibi, ada hujjah untuk si hamba ini ya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, terserah antum mau jadi alul fatrah. Hah? Ya, tadi ada beranda aja nyempil film FOUFO. Apa tuh film FOUFO? Apa namanya judulnya? Ada yang tahu? FOUFO. Oh, UFO alien nyangkut di mana? Di bumi. Terus aliennya bersahabat sama manusia. Kata manusianya, tunggu saya mau sholat. Kata aliennya, sholat itu apa? Nah itu baru tuh alien itu sama namanya alul fatrah. Dijelasin sholat itu agama Islam. Orang Islam harus sholat. Masya Allah, ada muatan dakwah juga, walaupun ya begitulah dakwahnya. Dakwah dengan nada, dakwah dengan apa? Film. Tanya lagi si FOUFO ini, Islam itu apa? Nah, loh. Berarti apa dia ini? Alul fatrah. Ya kalau memang ada manusia alien gitu. Ya, sekarang bisa bilang dia alhamdulillah, bisa dia bilang insyaallah. Ya, ditanya siapa Allah? Allah adalah Rabb saya, Tuhan saya yang menciptakan saya. Enggak ada kebodohan di sini. Nah itu ahlul fatrah namanya. Ya sholat nggak tahu, Islam nggak tahu. Ya, sampai sini siapa tuh siapa? Ahlul fatrah. Ya. Ada yang di sini nggak tahu sholat, Allah, Nabi Muhammad, Al-Quran. Masya Allah. Antum hidup di mana nih? Ya, di antariksa. Nah itu namanya ahlul fatrah. Ya. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dia berharap jiwa ini, andai kata antara dosa ini, tadi kejelekan ini, dan antara dia amadan jarak ba'ida yang jauh, bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dan barat. Bentuk apa? Penyesalan. Ketika sudah dihadirkan kejelekan di hadapannya, dia berharap ya antara kejelekan ini dengan diri dia sejauh apa? Timur dan barat. Tapi tidak lagi berguna apa yang dia sesalkan. Ya, wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah memperingati kalian terhadap dirinya Allah. Begini pendekatan pemahaman saja. Awas kamu hati-hati, jangan main-main sama saya. Berarti antum sedang diperingati akan diri saya. Jangan macam-macam kamu. Saya presiden. Itu kurang lebih semakna dengan wa yuhadzirukumullahu nafsah. Hati-hati kalian ya terhadap diriku, kata Allah Subhanahu wa taala.
Ada juga yang menafsirkan Allah memperingati kalian dari azabnya yang pedih. Ya, sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dan yang lainnya. Ya, jadi maknanya itu wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah memperingati kalian terhadap dirinya Allah. Jadi maksudnya hati-hati kalian terhadapku. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuat, ya Allah Maha Dahsyat azabnya. Jadi Allah bentuk kasih sayangnya memperingati kita ya untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tutup wallahu raufum bil ibad. Walaupun Allah berbicara tentang azab ya, tapi di belakang Allah katakan Allah itu rauf supaya kita semangat. Ya memang azabnya Allah pedih, kita harus takut. Tapi satu sisi ya kita juga harus berharap Allah itu rauf. Seimbang antara khauf dengan apa? Raja. Ini ayat yang luar biasa kalau mau diperhatikan satu kalimat saja. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Ya. Paham ya? Jangan main-main lu. Lu nggak tahu siapa gua. Kalau dia tahu siapa gua, siapa lo, akhirnya dia berani takut. Apa ya? Misalkan ada polisi itu, ya dipalak gitu. Kalau orang nggak tahu itu ternyata apa? Polisi, berani dia. Pas dikasih tanda pengenal, gimana dia itu? Ingat kocar-kacir, nyembah-nyembah nih ya, sujud-sujud ya supaya tidak ditembak, supaya tidak ditangkap. Ya. Maka Allah memperingati kita wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah Subhanahu wa taala memperingati kalian terhadap apa? Diri Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha kuat, yang maha mampu, yang maha hidup, yang maha mengatur, yang maha memberi rezeki dan sebagainya. Nah, supaya kita takut ya, tidak lancang, tidak berani. Tapi dengan sekian banyak sifat Allah, Allah katakan wallahu raufum bil ibad. Ya, supaya tetap kita yang mengharap rahmat Allah. Wa hadza yufidu anna Allah Subhanahu wa taala ma'a syiddati iqabihi. Ini menunjukkan ya, ayat ini memberi faedah bahwasanya Allah taala walaupun memiliki syiddah iqab yang sangat besar iqabnya, fa innahu raufun bil ibad, tapi Allah penyantun terhadap hamba-hambanya. Wa min ra'fatihi bihim an khawwafa al ibad wa zajarahum 'anil ghayy wal fasad. Termasuk ra'fahnya Allah kepada manusia, kepada hambanya, Allah takut-takuti hambanya ya, dan menghardik mereka dari segala macam penyimpangan dan kerusakan. Liyusallimu atau liyaslamu supaya mereka selamat min maghabbatiha, dari azabnya, waliyanju min awaqibiha, dan selamat dari efek yang jelek. Fa huwa jalla wa ala ra'fa minhu wa rahmah sahala li ibadihi turuq alladhi yanaluhu bi akhirat wa rafi'ad darajat. Dan Allah Maha Pengasih, Allah Maha Rahmah, mudahkan hambanya jalan menuju atau sesuatu yang bisa menghasilkan kebaikan dan diangkatnya derajat. Ya. Ini ayat yang berapa? Ketiga. Allah sebutkan namanya Rauf, ya konteksnya di mana dikasih kabar tentang yaumul qiyamah. Bahwasanya nanti di yaumul qiyamah setiap jiwa akan melihat seluruh amalnya, baik maupun apa? Buruk. Kemudian Allah memperingati kita dengan kalimat yang sangat singkat, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Tujuannya supaya kita takut. Ya, tujuannya apa? Supaya kita takut. Ya, misalkan ada anak ngeloncong ya, kata bahasa Betawi apa? Loncong ke bapaknya. Lu nggak tahu siapa yang ngelawan. Oh iya ya bapak mama, gue coret tuh dari kakak. Itu repot. Takut dari gitu, Bintang takut misalkan ngelawan sama bapaknya nih Bintang nih. Terus kata bapaknya, lu berani-berani sama gue. Oh, gue ini bapak lu. Ya, kan itu namanya memperingati Bintang tentang siapa dirinya, itu bapak. Ya, gue coret lu dari kakak. Misalkan. Takut Bintang? Bener? Nah, terus kabur atau langsung melempem? Ya, minta maaf. Misalkan prinsip nih, akidah nih, tauhid, misalkan
Ya, antum nggak boleh nih belajar di Medan nih, Medan sesat katanya. Ya, gimana Bintang? Ayo, cobaan berat gak tuh? Hah? Ayo, pilihannya gimana coba Bintang? Nggak bisa jawab sekarang ya. Ya semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan apa? Kekokohan. Sebagaimana tadi Allah di awal mengatakan apa? Rauf. Inna wa makana Allahu liyudhi'a imanakum. Ya, innallaha bin-nasi la raufun rahim. Ya. Tapi kalau antum berdiri di atas al-haq, insya Allah dia yang akan ikut nanti. Ya, dia yang akan nuluh insya Allah ta'ala. Waqi', ya, mujarrab. Tapi kalau kita malah yang melempem, malah kita yang ikut, ya maka kita yang akan diinjak-injak. Ya, lihat saja para sahabat perjuangan mereka. Ya, ada yang dibunuh, ada yang dijemur di atas batu dan seterusnya. Ya, tapi yang menyiksa mereka ini, mafhum, ya banyak ketika Fatu Mekah akhirnya masuk ke Islam, memuliakan mereka, menyanjung mereka dan seterusnya. Satu lagi biar empat. Wa qala ta'ala laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladziina ittaba'uhu fi sa'atil 'usrah min ba'di ma kana yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Sungguh Allah telah memberi taubat atau menerima taubat kepada Nabi dan orang-orang muhajirin, gitu juga orang-orang ansar yang mereka ikut Nabi SAW. Fi sa'atil usrah. Sa'atil usrah artinya perang Tabuk. Ya, dikatakan sa'ah waktu usrah sulit. Kenapa? Karena ketika itu paceklik. Ya, kemudian juga jarak Madinah ke Tabuk itu jauh. Kemudian mau panen, ya tapi suruh jihad. Bahkan satu orang ya bawa perbekalan yang sedikit. Satu kurma itu buat rame-rame kan. Dan gak dimakan, cuma diisep-isep doang. Lihat saking namanya perjuangan berat ketika itu perang apa? Tabuk. Ya, hampir-hampir di sini ya hati mereka itu menyimpang karena tadi saking beratnya perjuangan. Gimana ditekan gitu, apalagi di pressure, ya mafhum dalam keadaan luar biasa. Gue nyerah aja dah kan gitu kadang. Ya, ini belum melangkah mundur, tapi ada keinginan untuk apa? Untuk batalin aja dah. Capek nih, perjalanan jauh, paceklik, panas. Ya masa cuma bawa bekal beberapa kurma, itu pun gak dimakan, disep-sep doang, tuh disep-sep. Ya, nih makan satu lagi nih makan. Satu kurma terkadang untuk beberapa orang. Cuma diambil sarinya aja disep-sep. Akhirnya ada keinginan, ya niatan untuk mundur. Ya, mafhum ya. Lihat tuh para sahabat gimana bang perjuangan mereka. Nah, kita belum seberapa ujiannya. Ada para nabi yang dibelah dari kepala sampai apa? Ya badannya sampai tengah. Ada yang begini dan begini, ada yang dibakar, ada yang dilempar ke wajan berisi apa? Api gorengan atau minyak panas. Karena mempertahankan apa? Iman. Ya, seharusnya kita ya introspeksi diri. Kayaknya biasa-biasa aja nggak ada ujian. Ya bisa jadi imannya memang nggak ada. Sehingga tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang seharusnya kita bersedih hati gitu. Bukan merasa alhamdulillah aman. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jaga kita, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya, akhirnya apa? Allah maafkan mereka karena Allah itu Rauf. Jadi mereka kuat, Allah kuatkan mereka tetap berangkat untuk perang apa? Tabuk. Ya. Ini ketika masa sulit, masa apa? Susah, maka ingatlah Allah itu Rauf. Allah itu apa? Rauf. Allah yang akan jaga, Allah yang akan lindungi. Yang penting cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan ingin mencari ridha Allah tapi malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maghrur, ini tertipu. Ya, syaitan telah membelenggu, memberikan apa? Was-was kepada kita. Ya.
Kalau ingin belajar mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, maka tempuh jalannya itu. Bukan malah asik bermaksiat, ya asik bersenda gurau, asik ya berselancar sukaria dengan lawan jenisnya. Ya, ini bukan karakter orang-orang penuntut ilmu. Ya, lebih baik apa? Tinggalkan, cari. Ya, semoga Allah beri taufik, semoga Allah bukakan apa? Pintu maaf yang selebar-lebarnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin 4 ayat dulu yang kita petik. Ya, sisanya pada kesempatan yang akan datang. Ya, disimpulkan santri apa yang diambil hari ini, malam ini, ya nanti jam 9 anak periksa insyaallah ta'ala. Semoga Allah jaga kita, semoga Allah beri kita at-taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.